Heyo Prodigy, balik lagi sama Slow Film. So hari ini Slow Film mau bawain alur cerita film Edward Scissorhands. Sebelum mulai ke filmnya, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan konten-konten dari Slow Film. Ya udah nggak usah lama-lama, yuk kita langsung masuk aja ke filmnya guys. Di awal scene kita diperlihatkan oleh seorang nenek yang menemani cucunya untuk tidur di musim salju. Sang cucu menanyakan pada nenek dari mana salju berasal. Sang nenek pun menceritakan asal salju yang turun di daerah mereka. Dahulu, ada seorang pria bernama Edward yang memiliki tangan gunting dan tinggal di mansion daerah mereka. Cerita bermula dari seorang wanita bernama Peggy yang bekerja sebagai sales kosmetik. Ia menawarkan kosmetik pada tetangga sekitarnya, namun tak ada satupun yang tertarik. Peggy lalu melihat sebuah mansion mewah dan mendatanginya. Peggy pun masuk ke halaman rumah tersebut. Di sana, ia melihat rumput halaman rumah yang dipangkas dengan rapi dan unik. Di dalam rumah tersebut terdapat banyak mesin yang belum pernah Peggy lihat sebelumnya. Ia kemudian mencari sang pemilik rumah dan pergi ke loteng. Di sana, ia melihat Edward dengan tangan guntingnya. Peggy yang awalnya ketakutan menjadi iba melihat raut wajah Edward yang nampak kesepian. Ia kemudian membawa Edward untuk ikut pulang bersamanya. What happened to you? Tetangga Peggy yang melihat Edward merasa tertarik dan ingin berkenalan dengan Edward. Mereka pun berencana untuk menghampiri rumah Peggy dan menyuruhnya mengenalkan mereka pada Edward. Okay, I'll meet you on the corner. Right. Bye. Peggy kemudian mulai memperkenalkan rumahnya pada Edward. Peggy juga mengenalkan anggota keluarganya melalui foto. Ada suami Peggy yang bernama Bill dan anak laki-lakinya bernama Kevin. Lalu ada satu anak perempuan bernama Kim. Dan untuk pertama kalinya, Edward merasa jatuh cinta setelah melihat foto Kim. Make yourself at home. Okay, that's a kitchen over there. Peggy kemudian menyuruh Edward untuk mengganti pakaiannya di kamar Kim. Edward yang memiliki tangan gunting kesusahan untuk memakai pakaiannya sendiri. Peggy kemudian datang dan membantu Edward untuk memakai bajunya. Edward, you look fine. Para tetangga yang penasaran dengan tamu Kim berkumpul di depan rumah Kim untuk melihat Edward. Namun sampai malam, Kim dan Edward tidak keluar dari rumah. Malamnya, suami dan anak Peggy pun pulang ke rumah. Mereka makan malam bersama Edward. Peggy mengenalkan Edward pada keluarganya dan mengatakan bahwa Edward akan tinggal bersama mereka karena Edward hanya tinggal sendirian di mansionnya. Setelah makan, Peggy menyuruh Edward untuk tidur di kamar Kim sementara sampai Kim pulang dari liburannya. Keesokan harinya, Peggy mencoba merias wajah Edward agar nampak lebih natural. There's a touch of lavender in it. Give it a try. Edward kemudian pergi ke kebun dan membantu Bill memotong tanaman. Tanpa disadari, hasil potongan Edward ternyata sangat bagus. Edward kemudian terus memotong tanaman di kebun dan membuat bentuk-bentuk lain. You have the whole family in there, don't you? Sorenya, para tetangga mengunjungi rumah Peggy dan menyuruh Peggy untuk mengadakan pesta barbeque dan mengenalkan Edward pada mereka. Peggy dan Edward pun menyiapkan makanan untuk pesta.
Peggy mengingatkan Edward untuk tetap tenang ketika pesta nanti. Para tetangga ternyata dapat menerima Edward dengan mudah. Mereka mengerumuni Edward dan tertarik dengan tangan guntingnya. Seorang wanita bernama Joyce mendekati Edward dan menyuapinya. Wanita lain yang melihat hal tersebut ikut mengerubungi Edward. Mereka meminta bantuan Edward untuk merias kebun mereka seperti kebun Peggy. Malamnya, Kim pulang diantar kekasihnya yang bernama Jim. Ia masuk ke dalam kamar dan terkejut melihat Edward dengan tangan guntingnya. Teriakan Peggy pun membangunkan seisi rumah. Bill membawa Edward untuk tidur di kasur sofa. Bill juga memberi seteguk alkohol pada Edward untuk menenangkan diri. Peggy yang telah berhasil menenangkan Kim menyuruhnya untuk menemui Edward dan berkenalan. Kim pun datang untuk mengenalkan diri. Namun Edward yang mabuk langsung jatuh pingsan di depan mereka. Keesokan harinya, Edward mulai bekerja merapikan kebun tetangga. Kevin juga membawa Edward ke sekolah dan memperkenalkannya pada teman-temannya. Saat makan malam, Peggy mengundang Jim untuk ikut makan malam bersama keluarga mereka. Jim menceritakan perihal ayahnya yang kaya raya namun pelit padanya. Edward mencoba memotong seiris daging dan memberikannya pada Kim. Namun ia justru menjatuhkannya ke baju Kim. Paginya, Edward kembali bekerja di kebun tetangga. Ia mencoba memotong bulu anjing dan membuat tetangganya terkesan atas kemampuannya. Orang-orang segera mengantri agar Edward mau merapikan buru peliharaan mereka. Joyce menyuruh Edward untuk mencoba memotong rambutnya. Dan ternyata Edward juga mampu memotong rambut manusia dengan baik. Keesokan paginya, Peggy mendandani Edward untuk bersiap-siap tampil dalam suatu acara TV. Ia dibawa ke sebuah tempat dan di tempat tersebut ia melihat Kim dan Jim. Dan untuk pertama kalinya Edward mulai mengerti rasa cemburu. Dalam acara TV tersebut, Edward mengatakan bahwa ia lebih suka jika memiliki tangan biasa seperti manusia, walaupun artinya ia tak akan begitu spesial lagi di mata orang lain. Setelah wawancara TV, Joyce membawa Edward ke salon barunya. Joyce menjelaskan bagian-bagian dari salon yang telah dirancang. Ia kemudian membawa Edward ke ruang belakang dan mendorong Edward untuk duduk. Ia membuka bajunya perlahan-lahan dan mulai mendekati Edward. Namun kursi yang mereka duduki tiba-tiba terdorong ke belakang. Edward kemudian segera pergi ke restoran untuk menemui Peggy dan yang lainnya. Ia menceritakan bahwa ia baru dari salon dan Joyce menanggalkan semua bajunya di ruang belakang. Semua anggota keluarga yang mendengar hal tersebut merasa canggung. Namun Edward bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Esok paginya, Jim mencoba membujuk Kim agar ia mau berbicara pada Edward dan membantunya mencuri mobil ayahnya sendiri. Kim awalnya menolak. Namun karena bujukan dari Jim akhirnya ia setuju dan meminta bantuan Edward. Malam pun tiba. Mereka mulai masuk ke garasi rumah Jim. Dengan tangan guntingnya, Edward dengan mudah membuka kunci garasi tersebut. Satu persatu pintu dengan mudah terbuka. Namun tiba-tiba alarm berbunyi. Mendengar suara alarm, Jim dan teman-temannya pergi meninggalkan Edward. Edward pun kebingungan karena pintu tiba-tiba terkunci.
Para polisi kemudian datang dan mengepung gudang tersebut. Edward pun keluar dan menyerahkan diri ke kepolisian. Di kantor polisi, ia ternyata tidak mengadukan rencana jahat Jim yang menimpa dirinya. Ia tidak ingin Kim terkena masalah. Polisi pun melepaskan Edward karena menganggap bahwa hal tersebut bukan suatu kejahatan serius. Karena kasus tersebut, Edward mulai diincar oleh wartawan. Kim mengatakan permohonan maafnya pada Edward setelah kejadian tersebut. Tak lama, Jim datang ke rumah untuk mengunjungi Kim. Edward ternyata merasa marah pada Jim, namun ia menahan diri demi Kim. Ia menggores seluruh rumah dengan tangan guntingnya. Saat makan malam, Bill mencoba menasehati Edward bahwa ia harus mencoba menjadi orang baik dan tak boleh merusak. Sementara itu, Joyce yang marah karena Edward menolak bersetubuh dengannya mulai menyebarkan gosip bahwa Edward adalah orang yang berbahaya. Hari demi hari terus berlalu. Kim perlahan-lahan mulai merasakan kebaikan hati Edward dan jatuh cinta pada Edward. Natal pun tiba. Kim melihat bunga es di kebun dan melihat Edward sedang mengukir balok es dengan sangat cepat. Jim yang melihat Kim terlalu dekat dengan Edward meneriaki mereka dan membuat Edward tak sengaja menggores tangan Kim. Jim yang marah mengusir Edward agar menjauh dari Kim. Edward pun lari ke jalanan seorang diri. Kim justru berbalik marah pada Jim karena telah berlaku kasar pada Edward. Ia lalu mengusir Jim dan mengatakan bahwa ia tidak mencintai Jim lagi. Edward yang kesal merusak apapun yang ia lihat sepanjang jalan. Seorang tetangga yang melihat hal tersebut langsung menelpon polisi untuk menangkap Edward. Polisi pun datang ke rumah Peggy dan menanyai tentang Edward. Namun Edward sedang tidak berada di rumah. Peggy dan Bill kemudian keluar dari rumah untuk mencari Edward. Sementara Kim akan menunggu di rumah apabila Edward pulang. Edward ternyata sedang duduk termenung di pinggir jalan. Ia melihat sebuah mobil polisi dan menyadari bahwa polisi tersebut sedang mencarinya. Edward kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan Kim. Sementara itu, Jim yang kesal karena diputuskan oleh Kim sedang asik mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Mereka hampir menabrak Kevin. Namun beruntung Edward melihat mereka dan berhasil menyelamatkan Kevin. Edward yang khawatir dengan Kevin mencoba mengecek keadaan Kevin. Namun hal tersebut terlihat seperti ia akan menyerang Kevin dengan tangan guntingnya. Orang-orang pun datang dan berusaha menjauhkan Edward dari Kevin. Namun lagi-lagi Edward tak sengaja melukai orang tersebut. Jim yang melihat hal tersebut langsung menyerang Edward dan hendak memukulnya. Namun Edward yang membela diri berhasil membuat lengan Jim terluka. Di tengah kegaduhan, polisi pun datang. Kim segera menyuruh Edward untuk menyelamatkan diri dan berlari kembali ke kastilnya. Para tetangga yang masih merasa Edward adalah ancaman berusaha masuk ke kastil tersebut untuk melihat Edward. Kim yang sudah masuk terlebih dahulu berusaha menenangkan Edward. Ia mengatakan bahwa Jim hanya tergores dan Kevin baik-baik saja. Jim ternyata telah berada di sana. Ia menembakkan pistolnya ke arah Edward dan membuat Edward tertimpa reruntuhan. Kim diam-diam mengambil sebuah balok dan memukul Jim. Namun Jim dengan cepat mampu menendang Kim.
Edward yang melihat hal tersebut menjadi marah dan menusuk Jim hingga terjatuh dari jendela. Kim pun sadar bahwa dengan pembunuhan tersebut, Edward tidak akan mampu kembali ke kota. Ia memberikan kecupan terakhirnya pada Edward dan pergi meninggalkannya. Kim mengambil sebuah tangan gunting yang mirip dengan milik Edward. Kemudian ia mengatakan pada semua orang bahwa Edward sudah mati ketika berkelahi dengan Jim, dan tangan gunting tersebut adalah buktinya. He's dead. See? Ternyata nenek yang kita lihat di awal scene adalah Kim yang telah menua. Ia yakin bahwa Edward masih hidup di kastil sana, karena sampai saat ini salju masih turun di daerah mereka yang seharusnya tak bersalju.